Halo teman-teman, balik lagi. Sekarang ini saya mau kasih lihat unboxing ya. Jadi saya tuh ada kirim ada apa namanya? Ada pesan barang dari toko Indonesia di Philadelphia. By the way, ini topinya bagus nggak? Ini topi tuh dikasih sebenarnya hadiah untuk anak saya, tapi saya pinjem. Jadi anyway, saya tuh mau unboxing paket yang saya kirim, saya terima dari pesanan saya dari toko Indonesia di Philadelphia. Dari toko Indonesia di Philadelphia, karena seperti saya bilang kan, saya butuh susu Denkau, saya butuh macam-macam gitu ya. Ayo kita lihat ya, apa aja yang saya pesan. Ada satu lagi sih tempe, tapi tempenya tuh udah masuk ke freezer karena takut rusak gitu kan ya. Oke, yuk kita lihat yuk. Pesanan saya tuh ini tuh teman-teman. Ada. Can I play bubble wrap? Ya nih. Yay. Ada susu Denkau yang sachet. Terus ada susu Denkau yang ini. By the way, kalau ditanya untuk apa saya beli susu Denkau ini dan saya perlu susu Denkau ini untuk apa, itu tepatnya untuk baking ya teman-teman. Kadang-kadang tuh susu ini tuh enak banget kalau misalnya dipakai untuk campuran bikin kue. Dan juga saya juga ada pesan ini ya, Zambuk. Dan Zambuk ini tuh bagus kalau misalnya anak tuh jatuh atau bagaimana, dipakein ini tuh kan lebih cepat sembuhnya gitu. Terus saya pesan minyak kayu putih. Ini kalau saya nggak salah ini mereknya Caplang ya. Caplang atau Cap apa ya? Pokoknya ini minyak kayu putih, saya belum buka. Iya sayang. Ini nanti kita coba ya. Nanti waktu saya masak saya cobain, namanya mie lemonilo mie instan rasa mie goreng. Jadi ini saya lihat iklannya waktu lagi nonton sinetron. Jadi saya mau coba. Terus ini itu adalah cetakan kue bolu. Cetakan kue bolu. Terus ini biasa Westman. Lalu ini coklat Maises Ceres. Yeah, that's my favorite sprinkle. Iya, ini coklat sprinkles ini favoritnya Steffi ya, favorit anak-anak. Oke deh, sekarang saya mau masak. Hai teman-teman, jadi seperti tadi aku udah kasih lihat ya paket yang aku pesan dari Philadelphia. Itu ongkos pengirimannya tuh menurut aku tuh reasonable ya. Jadi total itu semua aku bayar termasuk ongkos kirim itu 101. Jadi menurut aku itu sangat reasonable dibandingin kalau kita harus drive ke Philadelphia 3,5 jam, balik 7 jam, itu udah habis seharian. Jadi itu. Pertama kita kupas dulu bawang merahnya. Strawberry. Oh, this one. This one. You want this? You want this? We want this. You want this? You want this? Saya kalau bawang itu suka yang agak tipis, tapi saya nggak suka yang terlalu kecil-kecil banget sih gitu. Nah kalau bawang putih itu sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Cuman karena semenjak zaman COVID itu katanya bawang putih itu bagus untuk kesehatan. Ya bagusnya sih makan mentah ya. Cuman saya tuh nggak terlalu bisa gitu makan bawang putih mentah. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang bisa, it's good for you karena itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau saya sih saya matengin aja gitu. Yang penting ada makan bawang putih semenjak zaman pandemik gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi saya percaya sih kesehatan kita tuh Tuhan yang jaga. Jadi itu bukan masalah seberapa banyak bawang putih yang kita makan, seberapa banyak ini itu yang kita makan, bahkan seberapa banyak vitamin yang kita makan. Tapi paling penting kalau bagi yang saya percaya itu bahwa kehidupan kita itu Tuhan jaga keluar masuk. Nah kalau cabai, saya tuh biasa pakai cabai frozen.
Teman-teman, kalau di sini tuh cabenya kita belinya frozen begini. Cabai merah. Tinggal cuci sebentar. Lalu kalau mau dipotong-potong ya bisa. Saya juga suka sih dipotong-potong. Kalau di rumah dulu di Jakarta, Mbak tuh selalu potong-potongnya tuh memanjang. Tapi kalau begini ya, sejadinya aja ya teman-teman. Yang penting bisa dimakan untuk dinner. Oke. Lalu kita bisa mulai masak deh, karena ini kan udah dicuci. Tinggal dimasak aja. Ikutin terus. Ya. Saya udah mau mulai masak nih. Jadi pertama panasin dulu ininya. Saya sih pakai minyak goreng biasa ya teman-teman. Kalau misalnya orang-orang tuh mungkin ada yang suka pakai butter dan segala macam. Tapi kalau saya suka yang simple-simple aja. Jadi saya pakai minyak goreng biasa aja. Ini apa ya? Canola oil kalau nggak salah ya. Ya, ini pure canola oil. Nah. Kalau saya biasanya pakai tuh paling pakai itu mushroom powder, garam, sama sedikit gula. Kalau nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa sih. Lebih sehat malah kalau nggak pakai gula. Malah ada orang yang lebih ekstrim, nggak masak nggak pakai garam. Kalau saya sih kayaknya belum bisa deh kalau untuk masak nggak pakai garam ya. Adek, sini sayang, kenapa kamu? Sini darling. Adek, sini sayangnya mami, come here. Okay, come here. Oh, what is mommy doing? What is mommy doing, Dek? Mommy is? Ya ginilah ya teman-teman. Kalau di Amerika ini kita tuh nggak pakai babysitter. Karena kita nggak pakai babysitter, jadi kadang-kadang kita harus all in, sambil masak, sambil gendong. Ya Dek. Yuk. Tapi semua dijalani dengan sukacita. Ya karena kita bersyukur kan ya, kita bersyukur sama kebaikan Tuhan. Ya kita ngeliat keluarga kita, kayaknya aduh Tuhan engkau baik sekali gitu, Tuhan itu baik. Kadang teman-teman saya orang Indonesia tuh nggak gitu suka kompor yang flat top gini teman-teman, soalnya kalau mau bikin cucur atau kue-kue tradisional gitu kan butuh kan yang ada api di bawahnya itu. Tapi
Tapi kalau saya, karena saya mungkin nggak terlalu jago-jago amat masak, jadi saya seneng kalau punya kompor yang flat top gini. Mereka bersihinnya gampang, bisa jaga untuk tetap bersih. Pokoknya kalau di rumah ini tuh kayaknya semua segala sesuatu kita keep it as simple as possible. Nah, masukin togenya yang sudah kalau ini dibilang triple wash, jadi sudah dicuci sampai 3 kali, siap untuk dimasak. Ini ya, toge ini kan seperti teman-teman tahu ya, itu kaya akan vitamin E. Nah, dan sebelnya ya, biarpun tadinya kelihatannya banyak, tapi begitu dimasak tuh jadi sedikit. Dulu mbak saya kalau misalnya masak di Jakarta ya, kalau toge tuh harus masak banyak sekali. Karena satu rumah tuh suka toge, mami saya sangat suka toge, adik-adik saya juga sangat suka toge. Kalau di sini namanya toge keren sekali, bean sprout. Tapi kalau di Jakarta, ya toge atau kecambah ya. Oke, sekarang kita mau masukin ininya dulu, mushroom powder. Katanya sih mushroom powder itu bukan MSG ya, tapi saya nggak tahu juga deh. Tapi pokoknya jadi lebih enak aja kalau pakai mushroom powder. Pertama saya nggak ngerti, cuman pas diajarin sama teman saya. Hai teman-teman, jadi ini udah jadi. Aku mau makan malam. Tampilannya kayak begini. Ini Pastur hari ini jadi kameramennya saya. Yuk, sebelum makan berdoa dulu ya. Ya, teman-teman, sorry tadi ada gangguan. Anak saya nangis karena dia jatuh. Maklum lah ya, umurnya baru 3 tahun. Dan nangisnya juga lebih karena nangis ngantuk kalau saya lihat ya. Karena biasanya dia itu anak yang paling jarang nangis, teman-teman. Jadi tau gak, tiap kali kalau misalnya ada teman-teman nginep sini aja, itu selalu tuh bilang, mereka tuh berapa hari di sini jarang denger anak-anak saya nangis. Tapi anyway, let's go back to the toge ya. Yuk. Kita rasa ini toge ya. Sangat enak. Bukannya muji di masakan sendiri ya teman-teman. Saya sih sebenarnya nggak terlalu bisa masak. Tapi saya memang dari dulu suka toge. Dan jarang sekali makan makanan yang sederhana kayak begini. Aduh, enak banget. Apalagi kalau pakai nasi ya. Nasi putih, panas-panas, campur toge. Aduh, udah nggak perlu pakai apa-apa lagi. Luar biasa. Aduh teman-teman, mendingan saya makan dulu ya. Karena kalau saya terus makan sambil di syuting, diliatin, jadi malu. Anyway, makan dulu ya. Nah teman-teman, aku kan udah selesai makan malam tuh toge yang super duper enak. Sampai tadi aku kasih Pastur cobain, Pastur juga bilang sangat enak. Aduh teman-teman, itu masakan yang begitu simple, saya rasa tuh kayaknya anak kecil juga bisa kali ya. Tapi biarpun anak kecil bisa, saya juga rasa masak itu tidak terlalu gampang. Hahaha. Anyway, ya udah. Jadi ini kita mau makan nih dessert saya. Ini rambutan. Teman-teman tahu nggak sih rambutan tuh di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh kita mau beli yang ini apa di Indonesia kalau nggak salah namanya cimacan ya. I don't know lah. Satu jenis rambutan. Saya tahu ada jenis ropiah, ada jenis ini. Kalau ropiah tuh yang mungkin yang rambutnya rada-rada gundul, botak gitu ya. Tapi kalau ini
Kayaknya di Indonesia namanya cimacan. Ayo kita coba. Rambutan beli di toko Korea. Kalau dulu di Indonesia, perasaan saya kalau makan rambutan saya gigit. Cuman kalau sekarang di Amerika itu dokter gigi mahal, teman-teman. Jadi masa gara-gara sering ngegigitin rambutan, takutnya giginya jadi nggak bagus. Just kidding deh. Jadi kita pakai pisau aja, oke? Luar biasa seger. Kayaknya tuh habis makan rambutan, aduh. Kayaknya tuh surga kali ya. That's mommy's favorite. Adek, He's okay. do you wanna eat hairy fruit? Mungkin ada yang merasa lucu ya, karena tadi saya bilang, Adek, do you wanna eat hairy fruit? Jadi ada ceritanya tuh teman-teman. Waktu itu saya lagi makan ini. Suami saya tuh lagi beliin ini. Terus tiba-tiba Adek itu datang, tanya-tanya terus. What's that? What's that? Saya bilang rambutan. Terus dia bilang, rambutan? Gitu kan. Terus saya bilang, rambutan gitu. Terus lama-lama dia susah ngomongnya gitu. Karena dia susah ngomongnya, saya bilang, apa lagi itu bahasa Inggrisnya rambutan? Masa rambutan gitu kan ya. Jadinya saya bilang aja hairy fruit. Nah jadi dia sampai sekarang kalau bilang rambutan itu hairy fruit. Karena rambut, karena buah yang that has a lot of hair. Makan dulu ya. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. We love you. God bless.